Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 174 sampai dengan 182. Adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai di sini ada bacaan judulnya Peristiwa Lahirnya Pancasila. Boleh dibaca dahulu adik-adik ya, bisa di-pause atau langsung dibaca dari buku adik-adik. Ada tokoh-tokohnya juga ya. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila tadi. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Karina sudah menjawab di sebelah kanan ya. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Yaitu ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lalu yang nomor 3, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apa artinya? Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Yang nomor 4, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Yang kelima, kapan Nah, ini yang nomor 4 ya. 4 ini betul. Nah, nomor 5. Oh, nah di sini ada yang belum Kak Rina tulis ya adik-adik ya. Harusnya yang nomor 4, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Nah, sudah Karina tuliskan sekarang ya adik-adik ya. Nah, ini nomor 4, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu pembentukan dasar negara. Baru yang nomor 5 nih, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI, yaitu berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Dan yang nomor 6, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Nah, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 19 Dasar 1445 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian pada sidang panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea yang keempat. Kemudian berdasarkan jawaban kamu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila, nanti dibacakan di depan guru ya dan teman-teman. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai pembentukan dasar negara. 3 orang tokoh yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usul dasar negara. Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 19 Dasar. Nah, ini coba Karina lihat sebentar ya. Nah, ini kedobel ya adik-adik ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat.
Kemudian berikutnya ada bacaan lain yaitu judulnya Peran Pancasila dalam Menjaga Keberagaman Bangsa. Dibaca dahulu ya. Berikutnya pahamilah bacaan di atas, tulis informasi penting ke dalam kolom berikut. Seperti ini ya. Nah, kita akan lihat kolomnya di sebelah kanan. Peran Pancasila dalam keragaman bangsa. Yang pertama paling atas, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Yang berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, ini ada gambar ya adik-adik, beberapa gambar ini tentang bergotong royong dalam membangun sebuah bangunan mungkin rumah ya atau mungkin masjid juga bisa ya. Nah, ini boleh adik-adik baca sedikit ya di sini lalu kita akan menjawab bagian ini. Dengan menggunakan gambar di atas sebagai bantuan dan informasi lain sebagai sumber, diskusikan pertanyaan berikut. Apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong antara lain meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, menjalin dan membina hubungan baik antar warga masyarakat, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Yang nomor dua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut. Nah, gotong royong dilakukan dengan rasa yang ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama, yaitu cirinya. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu yang keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Yang pertama, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Pancasila memperkuat persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, segala tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Nah, kemudian berikutnya masih ada bacaan lain judulnya Musyawarah Mufakat untuk Mengatasi Masalah dalam Keberagaman. Boleh dibaca sedikit ya, dan kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Kepala desa telah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga. Lalu yang nomor dua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Nah, Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak boleh memaksakan pendapatnya dan harus menghargai orang lain. Lalu yang nomor tiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Nah, Pak Ali sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali memberikan penjelasan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa dia menyampaikan pendapat seperti itu. Lalu yang keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang menyampaikan pendapat. Kedua, tidak memaksakan pendapat kita. Ketiga adalah menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh menganggap pendapat sendiri adalah pendapat yang terbaik. Nah, berikutnya di bagian ayo renungkan ya. Nah, kamu telah mengetahui peran Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Kamu juga telah mengetahui contoh-contoh tindakan yang mencerminkan pengamalan
dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang renungkan tindakan-tindakan apa yang telah kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Nah, ini contoh dari Karina ya adik-adik, nanti boleh adik-adik sesuaikan dengan kebiasaan apa yang sudah adik biasakan. Yang pertama, beribadah sesuai agama masing-masing dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ini orang, lalu menolong orang yang sedang kesusahan, menghargai teman atau orang yang beda agama, suku, ras, dan golongan, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.